di bulan Januari ini secara historis internasional memang diperingati oleh Hari Kusta Internasional, tapi tidak ada tanggal yang pasti. Tidak ada Dok, ya. tanggal yang pasti. Kita lihat di minggu terakhir Januari ini. Iya. Lalu adakah Hari Kusta Nasional, Dok, dalam hal ini Indonesia, atau cuma mengikut saja internasional? Tidak ada hari yang dikhususkan untuk Hari Kusta Nasional. Jadi kita mengikut kepada Hari Kusta Sedunia Iya, Dok. karena pada saat Hari Kusta Sedunia itu juga umumnya seluruh Indonesia itu akan memperingati, entah dengan berbagai kegiatan apapun itu. Baik, Dok. Iya. Kalau kita lihat, Dok, di nasional ini atau khususnya di Sulawesi Selatan, ini kadang kusta disebut sebagai lepra, Ya. kadang disebut sebagai morbus Hansen, ya, Dok, Ya. atau MH. Kadang bahasa daerah kita juga bilang kandala kalau orang Ya. sini, Dok. Ya. Ini ada perbedaan, Dok, atau sama saja menurut istilah, Dok? Menurut istilah sama saja, menurut istilah sama saja karena mau dia kusta, mau lepra, mau morbus Hansen, sebetulnya kalau morbus Hansen itu diambil dari berdasarkan penemu dari Mycobacterium lepranya, G.A. Hansen, jadi diambil dari situ. Sementara kusta itu kan berasal dari bahasa India, dan itu juga ada di dalam, kalau saya tidak salah ingat, ada dalam Al-Quran. Memang salah satu penyakit yang sudah cukup lama. Untuk lepra, saya seingat saya itu lebih mengarah ke bahasa kita, sementara kandala ya bahasa orang daerah. Iya. Cuma saya pernah teringat waktu tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an itu saya pernah punya penelitian bergabung dengan WHO. Itu untuk menghilangkan, kan sekarang kalau kita berbicara tentang kusta itu orang stigmanya buruk ya. Betul, Dok. Iya. Nah, untuk menghilangkan stigma yang ada itu kita menggunakan kata bunga-bunga kandala. Oh iya, Dok. Jadi kandala itu kita anggap sebagai buahnya atau hasil akhirnya, sementara bunga-bunganya itu belum menjadi kandala ceritanya. Iya. Nah, waktu kita mensosialisasikan istilah itu cukup berpengaruh karena orang-orang yang punya bercak-bercak putih yang seperti Fani itu pada berbondong-bondong untuk ke puskesmas memeriksakan. Jadi itu cukup efektif sebetulnya waktu itu. Tapi itu saya tidak tahu kenapa di akhir-akhir ini, mungkin karena sudah tidak didengungkan lagi, akhirnya menjadi sepertinya hilang dari istilah di masyarakat. Iya, Dok. Untuk itu juga, Dok, program ini kita lakukan memperingati Hari Kusta, Dok, internasional, bahwa kita tidak boleh terlena karena hal itu, Dok. Tetap harus kita ingatkan. Betul. Karena mungkin secara angka kejadian penyakit ini menurun ya, Dok, secara angka kejadian. Secara angka kejadian kalau seluruh Indonesia memang kan target kita sebut eliminasi. Iya, Dok. Targetnya itu satu kasus per 10.000 penduduk ya. Nah, secara nasional sebetulnya kita sudah mencapai target, Dok, capai target. Ya. Kita sudah eliminasi nasional. Tetapi kalau tingkat provinsi, kabupaten, kota, masih ada beberapa provinsi, ada 8 provinsi dan ada 146 kabupaten kota itu belum mencapai eliminasi. Jadi memang secara nasional masih perlu diperhatikan ya, Dok, untuk mencapai angka yang ditargetkan oleh pemerintah. Tapi alhamdulillah khususnya di wilayah kita ini, Dok, Sulawesi Selatan, dalam hal ini Makassar, itu sudah tercapai ya, Dok, angka eliminasi itu. Kemarin akhir tahun 2020, iya, Dok, kalau salah ingat apa ya, awal 2021 memang Sulawesi Selatan ya sudah diberikan sertifikat capai eliminasi kusta. Tercapai. Untuk Sulawesi Selatan, karena kita sudah turun dari awalnya itu kita 2,1, terus akhir 2017 itu 1,4 ya kalau nggak salah, 1,7, 1,4, 1,7. Nah, di akhir tahun 2020, awal 2021 kemarin itu sudah kurang dari 1, ada 0,79. Baik, iya. Jadi pemirsa mungkin yang mendengarkan ini bahwa alhamdulillah target kita di Sulawesi Selatan, dalam hal ini juga Kota Makassar, telah tercapai, namun tetap perlu waspada dan menjaga kesehatan ya, Dok, untuk menahan laju kasus tersebut. Ya. Ini di kejadian kusta sekarang yang sudah menurun di Kota Makassar, perlu mungkin masyarakat juga tahu tentang penyebab dari kusta itu sendiri, Dok, sehingga menimbulkan kewaspadaan. Penyebab kusta sebetulnya adalah kuman, sama persis dengan penyebabnya TBC, ya, itu kuman, atau penyebab influenza juga kuman. Ya. Jadi
bukan seperti yang selama ini kita ketahui bahwa itu adalah suatu penyakit kutukan, Iya, betul, suatu penyakit turunan, bukan. Itu Iya. penyakit infeksi. Iya, Jadi sebetulnya kalau dia penyakit infeksi kan berarti bisa diobati. betul dok. Iya. Jadi mitos yang beredar memang di tengah-tengah masyarakat bahwa kusta ini penyakit kutukan, penyakit turunan, Iya. atau mungkin ada dosa tertentu yang Iya, betul. dilakukan oleh seseorang sehingga menderita kusta. Itu ada mitos ya dok? Mitos. Karena ini berasal dari bakteri Iya. yang menghasilkan penyakit tersebut. Baik dok, semenjak kusta ini atau bakteri kusta ini menginfeksi seseorang, itu biasa muncul gejala berapa lama dok yang dibutuhkan? Sebetulnya lama. Kalau berdasarkan berbagai penelitian Iya, yang dok. sampai sekarang itu makan waktu mulai dari 2 bulan sampai 20 tahun. Jadi 2 kalau bulan orang sampai 20 iya, tahun, jadi dok. kalau orang terinfeksi, Iya. ada yang 2 bulan kemudian muncul, Iya, ada dok. yang mungkin 20 tahun baru muncul. Oh. Seperti itu. Jadi sebenarnya gejalanya panjang. Iya dok. Panjang waktunya. Jadi masa inkubasi ya Ya, dok, masa agak lama, inkubasinya ada yang 2 cukup panjang. bulan, ada sampai 20 tahun. 20 tahun. Berarti masing-masing individu berbeda-beda Iya. dok, ya. Iya. Tapi kalau masyarakat perlu tahu dok, tanda awal apa yang biasa muncul di tubuh mereka supaya mereka bisa waspada, oh ini mungkin kusta, kira-kira iya. apa dok? Tanda awalnya sebetulnya mudah. Dia biasanya adalah bercak putih. Bercak putih, bercak dok? Iya. Itu yang umum, bercak Iya, dok. putih. Biasa orang mengira panu, padahal Panu, bukan. iya. Nah, kalau kita menemukan bercak putih seperti itu, mungkin cara yang paling mudah ambil jarum pentul, Iya dok? terus tusuk. Iya. Kalau dia tidak merasa atau kurang rasa dibandingkan kulit yang tidak punya bercak putih, nah itu sudah bisa dipakai sebagai salah satu tanda. Tanda awal, iya. Mungkin ini suatu kusta. Iya. Jadi tanda awal dari kusta itu adalah bercak putih yang mati rasa ya dok, ketika Tapi bisa juga oleh jarum. Iya. Tapi bisa juga bercak merah, bukan Oh, cuma bisa kusta. juga bercak merah yang muncul di situ dok. Iya. Yang jelas tandanya kalau ada bercak Iya. yang kita temukan di badan kita atau di badan keluarga kita, Iya. mungkin kalau dia tidak gatal atau dia muncul tidak diketahui penyebabnya apa, Iya. mungkin salah satu caranya ambil jarum tes nih. Kalau Oh, dia iya. tidak rasa ya kemungkinannya itu. Jadi bercak putih dan bisa juga bercak merah Iya. yang muncul. Baik. Oke. Baik dok, selain tanda bercak putih, bercak merah, kira-kira masih ada tanda lain dok selain itu yang perlu diwaspadai? Bisa juga kalau misalnya kita tidak yakin misalnya ya, Iya, maka coba perhatikan kita ke cermin, lihat kita punya alis. Oh, Kalau alis. alisnya rontok mulai dari sebelah luar, Iya. kalau kita di kedokteran kan lateral, Iya, dok. mulai dari sebelah luar dia mulai menipis, nah itu salah satu tanda. Iya. Bisa juga perhatikan tangan, kalau di tangannya ini dia punya otot-otot di tangan ini mulai Telapak tangan ya dok? iya di telapak Iya, tangan. telapak Jadi tangan. coba kasih begini telapak tangan, jadi kita Iya. bisa melihat bahwa kalau kita normal kan ini ada gunung-gunung nih. Iya dok, iya. Nah kalau orang yang memang sudah ada tanda-tanda kusta, nah ini akan lunak dan Iya. gunungnya hilang. Oh, gundukan-gundukan ini Iya, hilang ya gundukan- kalau memang ada Iya, jadi kalau gejala terinfeksi kusta iya, ini ya dok. ini akan hilang gundukannya. Jadi betul-betul kayak seperti orang yang hilang dia punya otot. Iya. Ya, seperti itu. Jadi itu tadi beberapa tanda khas yang bisa diderita oleh masyarakat kalau terinfeksi bakteri kusta ini ya dok. Iya. Selanjutnya dok, mungkin masyarakat mau bertanya kalau muncul tanda itu, dia akan kemana melakukan pemeriksaan dok? Kalau muncul tanda seperti itu, langsung saja ke puskesmas, karena di semua puskesmas di seluruh Indonesia Iya, dok. itu ada program pemberantasan kusta. Nah di sana mereka akan diperiksa, dipastikan lagi apakah tadi tanda yang dia sudah curigai itu betul adanya seperti itu, Iya. memang terdiagnosis kusta atau bukan. Iya. Di situ juga setelah pemeriksaan klinisnya, pemeriksaan laboratoriumnya, ya mungkin diambil sedikit cairan hapusan di telinga, ya, telinga, iya. hapusan di telinga atau di lesi kulitnya diambil sedikit, kemudian dilihat berapa banyak sih bakterinya. Iya dok. Nah, kalau sudah itu, nah dari situ juga akan dari tempat tersebut Iya. itu juga akan diberikan pengobatan, dan pengobatannya gratis kok. Tadi Gratis ya, dok? Iya. Tidak dimintai biaya. Iya. Jadi masyarakat jangan ragu-ragu kalau ada tanda-tanda yang dijelaskan tadi oleh
Dr. Sri Fitayani, langsung saja ke puskesmas ya dok, atau pusat layanan primer lainnya, karena akan dilakukan pemeriksaan lanjutan dan paling penting adalah gratis untuk masyarakat. Baik dok. Kalau misalnya memang masyarakat dinyatakan oleh hasil pemeriksaan positif menderita kusta dok, itu biasanya butuh pengobatan berapa lama dok untuk masyarakat? Jadi kusta sendiri kita bagi atas 2 tipe. Kalau di masyarakat itu mereka baginya kusta kering, kusta basah. Oh, iya. Ya kalau di kami tidak ada istilah seperti itu. Kita kenalnya kusta dengan sedikit kuman, pauci basiler, dan banyak kuman, multibasiler. Iya dok. Nah kalau dia yang pauci atau yang kelihatannya seperti kering, kayak bercak putih yang memang bahkan berlari pun orang sudah berkeringatan, lesi yang bercak putih itu tidak basah. Nah kalau yang ini itu biasanya butuhnya 6 bulan, pengobatannya 6 bulan berturut-turut. Nah sementara yang satu yang biasanya agak merah basah seperti itu, kelihatan basah, nah mengkilat, nah itu biasanya secara umum dia perlu 1 tahun untuk pengobatan. Jadi ada 2 kategori pengobatan ya dok, ada yang bisa 6 bulan, yang pendek, dan ada yang sampai 1 tahun. Itu bisa dinyatakan betul-betul sembuh dok dari virus atau bakteri kusta ini? Kalau jadi pada saat dia minum obatnya, kumannya mati, itu kita nyatakan dia lepas dari pengobatan. 6 bulan setidaknya kita nyatakan dia RFT atau lepas pengobatan. Sementara yang 1 tahun juga sama. Tetapi kita butuh dia untuk follow up ke puskesmas Jadi dia datang meskipun dia tidak lagi diberikan obat, dia tetap datang supaya petugas kesehatan ataupun dokter di tempat itu bisa melihat ini tanda-tandanya menghilang betul atau tidak. Biasanya malah kalau direkomendasi itu sebetulnya setiap 6 bulan kembali lagi diperiksa apakah kumannya ada yang skin smear tadi di telinga dok itu. Nah itu kalau yang 6 bulan pengobatan itu 2 tahun masa pengawasan, sedangkan yang 1 tahun pengobatan itu 5 tahun masa pengawasan. Nah kalau dia sudah lewat dari masa pengawasan, maka umumnya insya Allah itu bisa dinyatakan sembuh. Akan tetapi cacat yang sudah ditinggalkan atau sudah disebabkan misalnya dia hilang tangannya atau apa, itu tidak akan kembali. Jadi memang intinya sebetulnya adalah sedini mungkin sebelum muncul cacat ya ke puskesmas supaya bisa diobati. Dengan demikian kan cacatnya tidak kelihatan, tidak muncul. Jadi masyarakat perlu mengetahui bahwa setelah pengobatan 6 bulan atau mungkin 1 tahun tetap ada follow up ya dok, untuk pemeriksaan berikutnya. Nanti dinyatakan negatif, mungkin baru dinyatakan betul-betul sembuh dok ya. Ini juga yang banyak pertanyaan dok muncul, kenapa bisa sampai penderita kusta ini istilahnya kandal atau hilang tangannya sepotong atau mungkin kakinya. Ini apa prosesnya dok sebenarnya terjadi sampai muncul hal seperti itu? Ya, jadi begini, kuman kusta itu sebetulnya yang dia serang adalah saraf. Dok. Jadi sarafnya yang dia serang. Nah, kita semua tahu bahwa saraf itu salah satu struktur di tubuh kita yang mengontrol seluruh aktivitasnya, aktivitas dalam tubuh kita. Nah, kalau saraf itu dimasuki kuman, artinya kan dia agak mungkin belum total rusak, tetapi sudah mulai terjadi gangguan. Nah, berarti ada fungsi yang terganggu. Ada fungsi yang terganggu. Otomatis dampak seterusnya, dampak ke belakangnya, misalnya saja karena dia terganggu, mungkin kode bahwa dia butuh vaskularisasi udah tidak jalan, atau pertumbuhan dan perkembangan yang dibutuhkan oleh vaskularisasi itu menjadi berhenti, akhirnya dia bisa putus sendiri. Itu pertama. Yang kedua, kuman kusta sendiri bisa menghancurkan berbagai organ. Misalnya ada orang yang tangannya putus, itu kuman kustanya memang sudah masuk merusak otot-ototnya, tulang-tulangnya, sehingga ini bisa langsung putus sendiri. Bukan karena diputuskan, dipotong, bukan karena tapi dia, bakteri itu yang infeksi organ-organ